Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriska Septianingrum, NPM 015 dari program studi PGSD. Di sini saya akan membuat video resume tentang sistem thinking, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Dr. Arman MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep sistem. Yang pertama ada sistem thinking. Sistem thinking merupakan pendekatan untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam sistem berinteraksi. Dalam pendekatan ini, kita tidak hanya melihat satu bagian secara terpisah, namun memahami bagaimana setiap elemen saling berkaitan dan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada fokus utama dari sistem thinking. Fokus utama dari sistem thinking merupakan melihat pola perubahan dan hubungan antar bagian dalam sistem. Hal ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dinamika yang lebih luas, seperti apa yang menyebabkan perubahan dalam sistem dan bagaimana elemen-elemen yang saling mempengaruhi. Pendekatan ini membantu kita melihat gambaran besar, bukan hanya detail-detail kecilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya sintesis. Sintesis dalam sistem thinking merupakan proses pengembangan ide dan inovasi dengan mengamati dan memahami pola-pola dalam sistem. Ketika kita mampu mengidentifikasi pola-pola ini, kita dapat menyusun solusi yang lebih kreatif dan juga inovatif. Karena kita tahu bagaimana elemen-elemen tersebut saling bekerja. Kemudian, sintesis juga merupakan teknik pemecahan masalah yang efektif dengan memahami hubungan antar elemen dan pola yang terbentuk. Kita bisa menemukan akar masalah dan solusi yang tepat, bukan hanya memperbaiki gejala yang muncul di permukaan. Kemudian, yang selanjutnya ada repetisi dalam proses pembelajaran. Repetisi dalam proses pembelajaran ini memainkan peran penting dalam pendidikan. Melalui pengulangan, informasi menjadi lebih mudah diingat dan dipahami secara mendalam. Repetisi membantu mengukuhkan pengetahuan dan keterampilan sehingga informasi tersebut bisa diingat dan diterapkan dalam situasi lain. Selanjutnya, pembelajaran yang mendalam juga sering membutuhkan pengulangan agar konsep-konsep yang dipelajari benar-benar dapat dipahami. Kemudian, dengan mengulang proses atau informasi, kita dapat melatih otak untuk memproses informasi dengan lebih efisien dan mempersiapkannya untuk penerapan praktis. Selanjutnya ada model mental dan metakognisi. Model mental merupakan gambaran atau kerangka yang kita miliki di dalam pikiran untuk memahami dunia di sekitar kita. Dalam sistem thinking, model mental ini membantu kita untuk menyusun strategi dalam mengamati dan menganalisis sistem. Model mental yang akurat dan berkembang akan membantu kita dalam belajar dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian metakognisi atau yang biasa disebut dengan kemampuan untuk berpikir tentang pemikiran kita sendiri merupakan suatu elemen penting dalam sistem thinking. Ini memungkinkan kita untuk merefleksikan proses berpikir kita, memahami apa yang sudah kita ketahui, dan mengidentifikasi apa yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Metakognisi ini juga membantu meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan efektivitas dalam belajar. Dan yang selanjutnya ada kolaborasi dan pembelajaran tim. Dalam sistem thinking, kolaborasi sangat penting karena pembelajaran tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran kolaboratif mendorong dinamika tim yang baik, di mana anggota tim saling berbagi pengetahuan, ide, dan juga perspektif, yang akhirnya akan memperkaya pemahaman bersama. Kemudian ada kerjasama antar individu, diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang penting terkait sistem thinking. Sistem thinking juga mengajarkan kita untuk memahami bagaimana peran ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuan secara
efektif, dan juga efisien. Selanjutnya ada kepemimpinan dan manajemen. Sistem thinking juga menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah tentang mengonspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain untuk bergerak menuju visi bersama, sementara manajemen lebih berfokus pada perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua aspek ini penting dalam pengelolaan organisasi. Sinergi antara kepemimpinan dan juga manajemen menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, di mana ada arah yang jelas, kepemimpinan dan implementasi yang efektif. Kemudian ada interkoneksi dan umpan balik. Interkoneksi antar elemen dalam sebuah sistem sangat penting untuk dipahami. Setiap elemen dalam sistem saling berhubungan dan memiliki dampak satu sama lain. Memahami bagaimana elemen-elemen ini terhubung membantu kita melihat bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem tersebut. Umpan balik digunakan sebagai alat untuk evaluasi dan perbaikan dalam sistem thinking. Umpan balik merupakan proses di mana kita mengevaluasi hasil dari suatu tindakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan langkah selanjutnya. Ini membantu dalam menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan dalam sistem. Kemudian model konseptual dan simulasi. Sistem thinking juga melibatkan penggunaan model konseptual dan simulasi sebagai alat untuk memahami dan memecahkan masalah. Model konseptual membantu kita menyederhanakan dan memvisualisasikan elemen-elemen dalam sebuah sistem. Sementara simulasi memungkinkan kita menguji bagaimana sistem akan bereaksi terhadap perubahan tanpa resiko yang nyata. Aplikasi pemikiran sistem ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, manajemen bisnis, pendidikan, dan juga kesehatan. Dengan model dan simulasi, kita bisa merancang skenario yang efektif dan mengantisipasi hasil yang diinginkan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.